Pak Sriono. Pak Yono, ya Pak Yono atau Abdillah Ridho Fakih. Abdillah Ridho Fakih. Pak Sriono atau Pak siapa tadi? Pak Abdillah Ridho Fakih ini adalah seorang herbalis apa namanya Pak? Herbalis atau terapis atau apalah sebutannya, silakan saja yang mana suka. Bahwa Allah itu menurunkan penyakit beserta obatnya. Ya, pasti ada obatnya. Jadi di kata-kata beserta ini berarti Allah itu menurunkan penyakit beserta perantara untuk penyembuhannya ada. Entah dia berupa batu, entah dia berupa daun-daunan, pohon, entah dia berupa tindakan atau pijat dan sebagainya. Dimulai dari situ. Yang kedua, karena kebetulan banyak dari teman-teman saya terutama itu punya penyakit itu yang mengapa harus minum obat seumur hidup. Padahal obat ini obat buatan, obat yang dibuat dari bahan kimia. Dari situlah makanya kita mencoba untuk mencari sebetulnya ilmunya Allah itu ada di mana. Akhirnya kita, ternyata mungkin ada di daun, atau istilah kerennya herbal, alami, natur dan sebagainya. Makanya kita mencoba dari 17 November 2002 kita mencoba meramu obat-obatan yang dari daun-daunan atau herbal. Kenapa saya nggak dibilang herbalis? Karena saya tidak mempunyai pendidikan secara formal herbalis. Kalau orang itu mungkin kuliah S2-nya di UI atau gimana, dia keluar dari sana bisa disebut herbalis. Kalau seandainya dia memang dari kecil belajar sama dokter mungkin disebut herbalis. Kalau kita tidak, karena kita membuat obat ini berdasarkan pengalaman-pengalaman, berdasarkan dari sahabat-sahabat, teman-teman yang sembuh dengan daun-daun tertentu. Testimoni Testimoni orang-orang tersebut, sehingga kita racik, kita buat obat. Alhamdulillah mulai dari nol, istilahnya kita dari modal cuma 300.000 untuk beli penggorengan doang, dan umbi-umbian seperti kunyit, jahe, temulawak dan sebagainya, kita berkembang. Dari mulai pendapatan sehari 5.000 bisa naik 25.000, 100, 200, ya sekarang cukuplah untuk kehidupan keluarga. Dari tidak punya rumah sampai sekarang kita punya rumah, punya mobil dan sebagainya, yaitu pertanda bahwa obat yang saya buat, alhamdulillahnya direstui sama Allah, banyak yang sembuh, banyak yang cocok, sehingga berkelanjutan sampai 19 tahun lebih ini. Sebetulnya tuh kita mulai ini tuh mau rencananya tuh dulu di Medan. Kebetulan kita di Medan itu ada profesor namanya Bapak Karsono, dia itu dosen di USU, Universitas Sumatera Utara. Kemudian ada Pak Kemal, insinyur pertaniannya, Pak Kemal apa Pak Jamal, saya agak lupa karena sudah lama sekali. Jadi sebetulnya tuh kita memulai usaha ini tuh dari Medan. Kita pengen membuat usaha herbal itu di Medan, karena kan ruang lingkupnya bisa ke Singapura, Malaysia, dan belum ada satupun waktu itu pabrik jamu ataupun pabrik herbal yang di daerah sana. Daerah Medan, adanya di Jawa, di Wonogiri, di Semarang dan sebagainya. Jadi kita mulainya dari sana, ya cuman kebetulan waktu itu bersamaan dengan ada para tabib dari Jawa Timur, ya
kebetulan job dari Timur, jadi dan ada beberapa orang-orang yang cukup itu mengikuti mereka, jadi kita kesulitan untuk membuat pabriknya di sana. Akhirnya juga kebetulan pas saat itu orang tua saya sakit, kena stroke. Udah akhirnya saya pulang dari Medan, akhirnya kita buka di sini. Jadi sebetulnya ilmu ini ya kita dapat dari dosen USU tadi yang namanya Pak Profesor Dr. Kasono tadi. Sebetulnya itu, sebenarnya kalau seandainya Allah merestui, mungkin berkembangnya di sana. Tapi ternyata di sana Allah nggak merestui, justru kita berkembang sendiri di sini. Itu ada semacam resepnya gitu Pak ya? Ini bahan ini, khasiatnya ini, cara mengolahnya seperti ini. Ada seperti itu ya, waktu itu ya? Kalau seperti itu sih sebetulnya nggak ada. Ya jadi seperti tadi kita bilang, ada 10 orang. Salah satu contohnya 10 orang ini, umpamanya dia menderita liver, ya, hepatitis dan sebagainya. Sebagian orang ada pakai temulawak sembuh. Ya. Sebagian orang ada pakai daun mimba sembuh. Sebagian orang minum ciplukan sembuh. Ya. Tiap orang tuh punya DNA sendiri-sendiri. Di badannya itu ada yang bisa menerima daun ini, ada juga yang tidak bisa menerima daun ini. Makanya karena kita pengen semua orang itu bisa memakainya, dari 10 orang itu kita ambil semua pengalamannya. 10 macam daun, ya 10 macam itulah yang kita pakai untuk dibuatkan herbalnya di sini. Gitu. Jadi secara juklak, secara buku itu mungkin banyaklah kita bisa lihat di kamus tanaman obat Indonesia itu banyak beredar di mana-mana. Atau bisa dari bukunya Hembing, banyak, ini sakit ini obatnya ini, sakit ini obatnya ini, banyak. Jadi dari situlah kita ambil yang terbanyak, yang terbaik, yang bisa untuk mengobati penyakit orang. Jadi di situ. Jadi dalam ramuan satu ini mungkin ada sekitar 16 atau 15 macam daun. Tidak hanya satu daun. Ini semua kapsul Pak ya? Enggak, ada yang instan, ini instan. Instan itu yang bubuk itu ya? Yang bisa diminum diaduk gitu? Iya, langsung tanpa ampas ya. Tanpa ampas itu? Iya, jadi kalau ini udah tinggal diseduh, instan, dibawa di mana aja bisa. Tawak termos juga diminum hangat-hangat juga bisa, silahkan. Jadi tanpa ampas, benar-benar tanpa ampas. Termasuk ada jahe, temulawak, kunyit, dan sebagainya. Iya. Kalau tiliam itu apa tuh Pak? Tiliam itu arti dari terapi, inti, lancarnya, irigasi, ampas makanan. Jadi ada singkatan itu ya? Ya, jadi alhamdulillahnya tadi semua herbal yang kita bikin itu bisa membuat orang tuh lancar BAB-nya, lancar kencingnya. Makanya dulu kita namakan apa yang supaya nyaman itu gimana? Nah, ternyata tadi dari testimoni orang-orang yang minum itu, asal dia minum jamu kita tuh BAB-nya lancar, kencingnya lancar. Akhirnya kita bikin tiliam, terapi inti, lancarnya irigasi, ampas makanan. Kita bisa lihat Pak salah satu produk Pak. Boleh. Ya, ini ada kapsul, ada instan ya. Ada instan, ada kapsul. Ini itu ramuan buat kanker, gatal-gatal dan sebagainya. Ada 12 macam minumannya. Ada bahannya? Enggak, yang kita bikin tadi 12 macam, tapi 12 macam itu bisa untuk berbagai macam penyakit. Seperti ini ya, seperti ini kan kanker, tapi dia juga bisa buat mioma, bisa buat kista, bisa buat bisul, jerawat dan sebagainya. Pokoknya semua yang di luar dari normalnya tubuh itu diobatin pakai itu. Ini ada apa aja nih bahannya Pak? Ini ada benalu teh, ada ekstrak daun, benalu mangga, cakar ayam, tapak darah dan lain-lain dan sebagainya. Banyak sekali ya. Khasiatnya juga banyak Pak sekali. Aturan minum 1 sendok untuk makan, 1 gelas. 1 gelas itu ya.
Kadang-kadang kan orang beli herbal itu kan begini Pak, biasanya tuh. Pak ini berapa lama bisa sembuh atau berapa setelah minum berapa? Tergantung penyakit. Suka ada pertanyaan begitu. Oh, udah sering, Iya. selalu sering. Nah, terus jawabannya? Kalau umpamanya dia demam berdarah, demam berdarah itu minum tadi 2 bungkus yang namanya liver, itu sembuh. Jadi kadang-kadang 3 hari seminggu sembuh. Amandel juga sembuh. Pengalaman ya. Ya, tapi kalau yang lain-lain tergantung dari penyakitnya. Iya. Umpamanya dia batu ginjal nih, itu ada yang 2 minggu keluar batunya, ada yang 2 bulan baru keluar batunya, ada yang 4 bulan baru keluar batunya. Tergantung dari kegiatan orang itu sendiri. Yang 2 minggu dia tuh rajin tenis. Jadi pas dia minum, dia udah di USG positif batu, dia minum, ya sambil olahraga, begitu dia kencing itu keluar batunya sebesar biji pepaya katanya, itu. Dan itu teman saya juga yang cerita namanya Gatot, dulu yang punya kolam renang Dharma Tirta. Jadi dia teman tenisnya itu, dia yang ngasih tahu supaya berobat ke kita. 2 minggu keluar ya. Bapak pernah ngobatin orang asma nggak Pak? Asma alhamdulillahnya bisa dibilang 10 berobat 10 sembuh. Berarti 100. Tapi orangnya harus kemari. Jadi berapa kali harus datang? Nggak mesti. Kadang-kadang ada yang sekali, kadang-kadang ada yang 3 kali, kadang-kadang ada yang 5 kali. Tergantung dari satu orangnya sendiri. Mau nggak jaga pantangannya, kedua lokasinya, lokasi dia kerja dan sebagainya. Kadang-kadang kalau umpamanya tinggalnya daerah sini gitu masih banyak pohon, masih udara bersih, itu cepat sembuhnya. Ketika dia banyak debu, banyak polusi. Iya, jadi segala sesuatunya itu kita serahkan aja sama yang di atas. Mau berapa sembuh? Kita cuma prinsipnya begini. Ketika orang berobat ke sini ada perubahannya, walaupun 0,01%, berarti tinggal masalah waktu dia bisa sembuh. Artinya proses kan Pak ya? Iya. Ini berapa Pak satu? Sama harganya apa beda-beda nih? Enggak. Kalau untuk yang atas ini karena daunnya sedikit, kayak kunyit, temulawak, wortel, wanita plus itu kan daunnya sedikit. Ini 25.000 sebungkus. Berapa ini? Berapa? Untuk 11 kali minum. Berapa gram ini? Gramnya itu kurang lebih 12-an lebih lah, 120. Untuk 12 kali minum ya? Kurang lebih. Ya, 10. Terus yang mahal yang apa? Kalau kanker ini? Kalau kanker itu 35.000. Paling mahal 35? Paling mahal yang seduh 35. 35 ya? Kalau kapsul rata-rata 1.000. Per kapsulnya? Per kapsulnya. Ini untuk apa aja kapsul itu Pak? Tergantung, ada yang untuk ambeien itu. Jadi ada yang kapsul, ada yang seduh gitu ya? Iya. Silakan. Yang tidak bisa pakai seduh, biasanya kita kapsul. Tapi cepat mana Pak? Kalau seduh sama kapsul itu? Ya cepat kapsul. Untuk anunya apa namanya? Iya. Oh gitu? Karena kapsul itu tanpa gula. Oh. Jadi mending kapsul ya? Iya. Jadi kalau dibandingkan obat, satu kapsul itu kurang lebih khasiatnya 3 sendok ini. Oh gitu. Satu kapsul itu kurang lebih 3 sendok ini. Makanya buat orang-orang yang sakit itu kita mix kapsulnya juga seduhnya. Ada kita bikin paket corona itu 105.000 itu untuk 1 bulan. Ada barangnya Pak? Seperti apa? Jadi dari kunyit, temulawak, campuran ya? Iya, temulawak, kunyit, wortel sama jahe. Jadi ini kan temulawak, kunyit itu kan ada dokter dari Surabaya tuh, jahe. Adapun wortel ini kan vitamin C-nya. Kalau buat paket asam lambung, GERD, gas eksternal apa gitu, itu 2 kunyit, 2 temulawak, 1 wortel, tanpa jahe. Karena jahe itu ada orang-orang yang perutnya rentan, nggak cocok, mencret. Kalau itu untuk paketnya. Bapak jual hanya dari rumah aja Pak ya nih? Dari rumah? Orang datang aja ya? Iya. Kalau dari Ketiliam itu 1, kalau orang bisa buka Google Map,
Sudah pasti ada. Oh, udah ada tiliam ya? Iya. Oh.